اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah sholat Jumat keluarga besar Masjid Abu Adnan yang dimuliakan oleh Allah. Alangkah rugi besar ketika kita pulang Jumatan ini ilmu tidak nambah. Alangkah rugi besar para jemaah ketika kita pulang dari Jumatan ini iman dan takwa tidak nambah. Alangkah rugi besar para jemaah usai Jumatan kita pulang ilmu tidak bermanfaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dikandung maksud dalam Islam setiap Jumat kita ketemu kayak demikian sebagai tambahan ilmu untuk menyempurnakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketemu setiap Jumat kayak demikian. Sekali lagi, kalau kita ingin belajar sekolah dan kuliah nggak mungkin, mau mondok juga nggak mungkin. Maka ilmu yang kita serap setiap Jumat kita ketemu di masjid di atas mimbar yang sama, khatib menyampaikan beberapa ilmunya untuk menyempurnakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sekedar kita bergegas mandi cepat-cepat berangkat ke masjid setiap Jumat sebagai gugur kewajiban saja tidak, tapi ilmu yang kita peroleh hendaknya dan sayangnya untuk menambah kesempurnaan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insya Allah nanti malam kita akan melaksanakan, yakni memasuki bulan suci Ramadan dan melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Itu pun saudara sekalian sebagai atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, kita tunggu dulu pengumuman dari pemerintah. Tapi insya Allah nanti malam insya Allah sudah terlaksana sholat tarawih, yakni memasuki bulan suci Ramadan. Disampaikan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada beberapa panggilan Allah yang paling istimewa. Saudara sekalian, panggilan yang paling istimewa yang pertama adalah panggilan sholat yakni azan. Azan itu panggilan yang paling istimewa di antara sekian panggilan-panggilan Allah. Saudara sekalian, kalau kita mendengar azan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, mindset dirubah bahwa azan itu panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendengar azan, kita harus berpikir itu panggilan Allah. Berarti kita harus mengutamakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk dan dikasih apa kita dipanggil Allah? Dipanggil Allah saudaraku sekalian ternyata dikasih hayya 'alal falah. Dikasih al-falah. Apa itu al-falah? Al-falah adalah satu kemenangan. Al-falah artinya kebahagiaan. Al-falah artinya kedamaian.
itulah al-falah. Ma'asyiral muslimin, dikasih al-falah yang luar biasa. Yang terakhir tadi apa? Dikasih kekayaan. Sahabat Abdullah ibnu Maktum, Rasulullah, sahabatnya Rasulullah, yaitu Abdullah ibnu Umi Maktum, orangnya buta. Lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini tidak ada yang mengantar ke masjid untuk jamaah. Sing menuntut ke masjid Abu Adnan saya nggak ada ya Rasul. Maka berilah rukhsah keringanan agar saya sholat di rumah saja, karena tidak ada yang mengantar ke masjid. Itu sampai 3 kali para jemaah, sehingga Nabi menyampaikan, wahai Abdullah Umar ibnu Maktum, apakah kamu mendengar adzan dari masjid Abu Adnan? Mendengar ya Rasulullah, datanglah. Coba secara basariah, secara kemanusiaan mestinya mesake orang buta, tapi Rasulullah menyampaikan nek awakmu perlu ada, datang. Bukan berarti Rasulullah memaksa orang buta disuruh datang. Makna yang terkandung di situ apa maknanya? Itulah kehebatan dan keutamaan sholat berjamaah. Walaupun buta, dianjurkan Rasulullah datang. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, untuk menyempurnakan ibadah di bulan suci Ramadan, marilah mention kita rubah bahwa adzan panggilan Allah sehingga 5 waktu dan sholat-sholat yang lain kita setidaknya paling tidak tepat waktu, dan syukur-syukur bisa di awal waktu untuk menunggu adzan. Yang kedua, saudara sekalian, sahabat Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab itu sudah orang kaya. Pendekar kafir Quraisy terkaya di Umar. Begitu masuk Islam juga masih kaya. Dan sebagai tokoh pendekar kafir Quraisy masuk Islam yang taat sampai diangkat sebagai sahabat, orangnya kaya. Ketika itu sholat jamaah zuhur bersama Rasulullah. Setelah sholat zuhur selesai pulang. Setelah pulang langsung bergegas ke kebun kurma. Sekian hektar kebun kurmanya sahabat Umar bin Khattab. Keliling ke kebun kurmanya yang hijau, Madinah yang kayak bulu panasnya. Kekebun sholat dingin lidah, keliling sampai terdengar azan sholat asar. Bergegas menyelesaikan keliling kebun kurma, langsung pulang. Kayak kita yang mandi, ganti pakaian, mungkin sempat kalau makan, kemudian setelah ganti pakaian bergegas ke masjid An-Nabawi. Saudara sekalian para jemaah, apa yang terjadi? Sampai masjid Madinah ternyata jamaah sholat asar sudah selesai. Masjidnya sepi, nggak ada orang. Akhirnya Umar bin Khattab keliling seantero Madinah, ketemu orang di pojok selatan sana. Orang ditanya berbahasa kita, kan apakah sudah sholat asar? Sudah, tadi bersama Rasulullah. Akhirnya saudara sekalian, Umar bin Khattab tidak menemukan teman untuk jamaah sholat sendiri. Akhirnya maghrib ketemu Rasulullah. Setelah maghrib lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mohon maaf saya tadi tidak menangi sholat asar berjamaah. Maaf ya Rasulullah, saya bersumpah dan ikrar di hadapan panjenengan, gara-gara kebun kurma saya kehilangan 1 jamaah sholat asar. Dengan ini ya Rasulullah, sekali lagi saya bersumpah, saya ikrar, gara-gara kebun kurma ini saya kehilangan sholat jamaah asar, maka seluruh kebun kurma saya wakafkan untuk kepentingan Islam. Para jemaah, dikandung maksud sekali lagi kita tidak mencontoh seperti itu. Itulah harga
Islam. Apakah kita demikian? Seluruh kekayaan kita makan? Tidak. Itulah hebatnya al-falah, hebatnya kemenangan yang dikasih Allah, keberuntungan, kedamaian, kesejahteraan, dan akan diberi kekayaan. Sekali lagi, panggilan yang paling istimewa adalah panggilan azan, bukan panggilan azan, bukan panggilan bilal, tapi itu panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dan keluarga kita di rumah, Allah tetap paling umur panjang barokah, menangi Ramadan, dan mudah-mudahan Ramadan kita bisa sempurna. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Ramadan bisa sempurna. Puasa Ramadan keutamaannya bisa kita dapat ketika kita memperhatikan rambu-rambu Ramadan. Rasul Muhammad menyampaikan bahwasanya dari sahabat Ibnu Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam antubtilu saum khamsatu asya. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata sahabat Anas, bahwa yang tidak bisa menyempurnakan Ramadan, puasa Ramadan, yang membatalkan pahala daripada Ramadan, hanya kita mendapatkan lapar, haus, dahaga, alias kata orang Jawa posone muspro, itu karena melanggar rambu-rambu yang akan kita sampaikan. Pertama, tubtilu saum khamsatu asya, 5 yang membatalkan atau bahasa yang lain yang merusak amal ibadah khususnya puasa di bulan Ramadan adalah 1, wong poso al-kadhibu, berbuat bohong. Hati-hati, jaga lisan ketika kita sudah niat ingsun untuk puasa sahur nanti, kita jangan sampai berbuat al-kadhibu, bohong kepada siapapun, enteng atau berat, bahwasanya itu melanggar tubtil saum yang membatalkan pahala puasa. Posone sapa, tapi kalau bohong karena bohong jadi pembohong. Yang kedua, wal hibatu, memfitnah orang, ngerasani orang, menghuji orang, dan lain sebagainya, itu membatalkan daripada pahala puasa. Maka tadi di depan kita sampaikan, rugi besar ketika bulan Jumatan ilmu tidak bermanfaat. Mendapat ilmu jangan bohong. Yang kedua, wal hibatu, ngerupi, bisa diartikan yang lain, jauh-jauh ngerasani, dan lain sebagainya. Itu rambu-rambu untuk menyempurnakan ibadah di bulan suci Ramadan. Ini sekali ketika itu kita jalankan, kita laksanakan, kita tidak mendapat apa-apa, hanya mendapatkan lapar dan haus, alias sekali lagi bahasa orang Jawa muspro. Yang ketiga, saudaraku sekalian, yang membatalkan kesempurnaan dan pahala puasa adalah wanamimatu, dan mengadu domba, apalagi mengadu orang, omong sana bawa sini, omong sini bawa sana, sehingga terjadi fitnah. Itu membatalkan dan merusak kesempurnaan ibadah di bulan suci Ramadan, khususnya puasanya. Wanamimatu, jangan memfitnah. Jadi ojo gawe, ojo dawak ini berita jelek orang. Ramadan adalah puasa saum, artinya ngempet, wabeh dipet, termasuk wanamimah. Yang keempat, saudaraku sekalian, yang merusak pahala puasa kita adalah wanyaminul ghamus, sumpah palsu. Sekarang buahnya orang itu pokok dibayar berani sumpah.
Sumpah palsu saudaraku sekalian. Sekali lagi, baik kategori itu urusan ringan, kategori urusan berat. Kalau sumpahnya palsu, pahala puasanya rusak alias tidak mendapatkan apa-apa. Ma'asyiral muslimin, kesempurnaan jangan menerjang rambu-rambu ibadah di bulan suci Ramadan. Yang kelima, saudaraku sekalian, wan nadharu bisyahwat, melihat sesuatu dengan ada syahwat, melihat sesuatu timbul syahwat, melihat sesuatu timbul greget di hatinya sebagai fasad, adalah itu merusak daripada pahala dan kebaikan-kebaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, itulah rambu-rambu yang harus kita perhatikan dan kita taati agar kesempurnaan ibadah bulan dengan menuju kepada Allah yang akhirnya la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna samiul alim. Faqulna bi firman wa anta khairur rahimin. Allahumma bismillah wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i min Muhammad innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'ti Islam wal muslimin wa ansur